Saudara-saudari yang terkasih, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus sebab BPK Penabur, bagian dari tubuh Kristus di lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Barat, boleh merayakan ulang tahun yang ke-71. Selama 7 dekade lebih, BPK Penabur berkarya di bidang pendidikan. Tentu karyanya ini telah menjadi berkat, telah berdampak untuk banyak orang. Alumni BPK Penabur ada yang menjadi dokter, pendeta, pengusaha, profesional, politisi, menteri. Mereka semua mengalami bagaimana BPK Penabur dipakai oleh Allah di bidang pendidikan untuk mendidik dan mentransformasi kehidupan mereka sehingga mereka bisa berkarya di bidangnya masing-masing. Tentu saja fakta ini tidak boleh membuat BPK Penabur merasa puas diri berlebihan secara rohani. Sebab kadang-kadang godaan untuk merasa kurang, jebakan egosentrisme membuat BPK Penabur sebagaimana umumnya kecenderungan manusia bisa jatuh pada sikap untuk hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Hari ini di momen ulang tahun yang ke-71, maka sangat tepat kalau BPK Penabur mau membangun komitmen untuk terus berubah, terus berbagi dan berdampak bagi sesama. Apa yang sudah Tuhan Yesus karuniakan kepada BPK Penabur jauh lebih besar dari sekedar 5 roti dan 2 ikan. Dan jika itu diserahkan kepada Tuhan, maka kita percaya BPK Penabur pasti berdampak dan memberkati banyak orang di bidang pendidikan. Dia bukan hanya akan menjadi lembaga pendidikan yang unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan, tetapi keberadaan dia betul-betul berdampak dan menjadi relevan. Menjadi perpanjangan tangan Kristus yang mendidik sebanyak mungkin orang. Hari ini, jemaat-jemaat di lingkup GKI Sinwil Jabar, mari kita semua mendoakan dan mendukung terus BPK Penabur. Sehingga komitmen BPK Penabur untuk berubah, berbagi, dan berdampak untuk sesama bisa terwujud karena pertolongan dan kuasa Roh Kudus-Nya. Selamat ulang tahun yang ke-71 BPK Penabur. Tuhan terus memberkati pelayanan kita bersama. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang saya hormati. Masker dan hand sanitizer adalah benda penting yang sekarang ini menjadi kebiasaan baru ketika kita keluar rumah. Kebiasaan baru yang terjadi di masa pandemi ini telah banyak memberikan berbagai perubahan dalam hidup umat manusia. Perubahan-perubahan akan terus terjadi seiring waktu perjalanan hidup manusia. Yayasan Pendidikan Kristen Penabur dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, melakukan berbagai perubahan-perubahan. Kita mensyukuri pertolongan Tuhan yang menyertai perjalanan perubahan Badan Pendidikan Kristen Penabur sampai hari ini. Kita bersyukur mempunyai banyak orang, mulai dari para pendiri, pengurus, guru, karyawan, pendeta, gereja, pada setiap zaman dan waktu telah sungguh-sungguh mencurahkan waktu, pikiran, tenaga, dan dedikasinya bagi Badan Pendidikan Kristen Penabur.
Badan Pendidikan Kristen Penabur mempunyai tantangan yang khas pada setiap zaman dan waktunya. Kesemuanya itu pasti akan mampu dilewati oleh generasi zamannya. Tantangan setiap zaman bisa berubah-ubah, tetapi cara Badan Pendidikan Kristen Penabur menghadapi tantangan itu tetap sama pada setiap zaman dan waktunya, yaitu kita tetap mengandalkan Tuhan, karena pertolongan kita datangnya hanya dari Tuhan. Badan Pendidikan Kristen Penabur harus terus berani berubah, menjadi semakin peduli dan berbagi. Dan saat ini dituntut untuk berproses lebih sungguh-sungguh, untuk berbagi dan berdampak bagi sesama. Badan Pendidikan Kristen Penabur harus menjadi contoh dan teladan dalam upaya berbagi dan berdampak bagi sesama. Memulainya dengan melepaskan diri dari hidup untuk diri sendiri, tetapi sekarang berproses menjadi hidup dengan kehendak Tuhan, mengandalkan Tuhan, mempercayai rencana Tuhan yang menginginkan setiap manusia yang percaya kepadanya mempunyai kasih seperti Allah, menjadi garam dan terang, berdampak bagi sesama untuk membuat kemuliaan Tuhan semakin ditinggikan dan Indonesia yang lebih maju. Selamat ulang tahun ke-71 Badan Pendidikan Kristen Penabur. Marilah setiap insan BPK Penabur yang pernah dan masih menjadi bagian aktif dari keluarga besar BPK Penabur di 15 kota, terus menjadi insan yang siap berbagi dan berdampak bagi sesama. Tuhan memberkati selalu kita semua. Selamat Hari Minggu. Umat terkasih,
Hari ini merupakan puncak bulan anak 2021. Mari kita doakan agar setiap anak-anak yang merupakan titipan Allah menerima kasih yang besar dari para orang tua yang asalnya dari kasih Allah. Sebaliknya, anak-anak akan mengasihi orang tua dengan perilaku seperti yang Tuhan kehendaki. Sesaat lagi kita akan mengikuti kebaktian online GKI Kayu Putih dengan premier. Pokok-pokok warta lisan sebagai berikut. Berita duka cita. Kepada keluarga yang berduka, kami mendoakan agar teguh dalam iman dan menerima anugerah penghiburan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pemahaman Alkitab online. Majelis Jemaat mengundang umat untuk mengikuti pemahaman Alkitab online pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021. Informasi akan disampaikan melalui WA Group Komunitas Wilayah masing-masing atau dapat dibaca pada Warta Jemaat online di website GKI Kayu Putih, gkikayuputih.or.id/warta online. Informasi kegiatan GKI Kayu Putih. Umat terkasih, bagi jemaat yang ingin mengetahui kegiatan-kegiatan gereja, dapat membaca pada Warta Jemaat online di website GKI Kayu Putih atau Instagram resmi @gkikaput.official. Umat yang dikasihi Allah, marilah kita mempersiapkan hati untuk memulai kebaktian hari ini.
Mari umat, dengan bangkit berdiri kita memulai kebaktian pada pagi hari ini dengan pujian abadi tak nampak. Umat yang terkasih, mari kita memulai kebaktian ini dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Popularitas adalah sesuatu yang menjadi kerinduan manusia di dunia ini. Di tengah era digital, semangat ini menjadi semakin muncul dengan kuat. Orang memfokuskan segalanya pada diri sendiri dan tidak peduli pada orang lain dan lingkungannya. Narsisme menjadi model pembentukan banyak individu untuk menghadirkan diri dalam hidupnya. Tuhan Yesus dengan jelas memberi teladan sikap dan fokus hidupnya, bahwa belas kasih dan bukan narsisme yang menjadikan manusia populer, melainkan sesuatu yang tulus, yang keluar dari hati nurani, yang membuat kita mampu melakukan sikap, tindakan yang benar terhadap lingkungan dan diri sendiri. Seperti yang disaksikan di dalam Matius pasal 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ku
Umat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menghadap kehadirat Tuhan. Kita mengakui akan segala dosa dan kesalahan kita di hadapannya dan memohon pengampunan darinya. Umat dipersilahkan mengambil waktu teduh pribadi. Bapa, kami tertunduk malu. Kami sebagai manusia sering tergoda dengan popularitas. Kami sering tergoda dengan ketenaran. Sehingga terkadang kami menghalalkan segala cara untuk meraih semuanya itu demi sebuah keuntungan pribadi. Kami lupa bahwa apa yang kami miliki, talenta, berkat, kelebihan diri yang ada pada kami, sesungguhnya adalah pemberian dari Tuhan. Dan pemberian Tuhan itu seharusnya kami gunakan dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu saja, bukan untuk ketenaran dan popularitas diri kami. Ampuni kami ya Tuhan. Sebagai orang tua kami juga sering kali terjerumus dalam konsep yang keliru akan arti berkat. Kami lupa bahwa berkat, talenta, itu semua adalah titipan dari Tuhan yang perlu kami kelola. Dan kami kembangkan sedemikian rupa untuk kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mohon Engkau sudi untuk mengampuni kami. Dan mengingatkan kami untuk senantiasa bersyukur, rendah hati atas segala berkat, serta talenta yang sudah titipkan kepada kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin. Hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku. Ampunilah jikalau tuturku tak semena, dan aku tolak orang berdosa. Pikiran dan tuturku bercela, dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah. Berikan aku kasih-Mu mesra. Amin. Umat yang dikasihi Kristus, marilah kita sekarang mendengarkan berita anugerah yang diambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat dipersilahkan untuk memberikan salam damai.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Komisi Anak GKI Kayu Putih kembali mengadakan acara Program Peduli Kasih Hari Anak Nasional dengan mengusung tema Belas Kasih Bukan Narsis, yang diambil dari Markus 6 ayat 30 sampai 34, dilanjutkan ayat 53 sampai 56. Berikut adalah laporan penggunaan dana Hari Anak Nasional bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan Juni tahun 2021. Total dana Hari Anak Nasional yang diterima adalah sebesar Rp63 juta. Sisa dana Hari Anak Nasional sampai dengan Juni tahun 2021 adalah sebesar Rp43 juta. Dukungan dana Hari Anak Nasional kami salurkan kepada Yayasan HESU dan anak-anak Nusa Tenggara Timur yang menjadi korban bencana alam. Program Peduli Hari Anak Nasional ini mengajarkan kembali anak-anak dan kita semua untuk terus berbela rasa dengan memberikan bantuan kepada anak-anak di daerah Nusa Tenggara Timur yang terkena bencana alam, membantu anak-anak yang terkena kanker dari Yayasan Anyo, membantu anak-anak yang sakit dengan kondisi tidak mampu yang butuh biaya pengobatan, dan memberikan vitamin untuk anak yang di panti asuhan dan yayasan agar dapat kuat menghadapi COVID-19. Adapun perkiraan penggunaan dana Hari Anak Nasional sebesar Rp100 juta yang akan disalurkan selama 1 tahun ke depan sampai dengan Juni tahun 2022. Dukungan Bapak, Ibu, Saudara akan sangat berarti bagi mereka. Dukungan dana Hari Anak Nasional dapat disalurkan melalui rekening BCA GKI Kayu Putih dengan nomor rekening 0946 522 800 menggunakan kode unik 023 atau melalui virtual account BCA dengan nomor 5276111. Apabila Bapak, Ibu, Saudara mempunyai informasi mengenai anak-anak yang membutuhkan biaya dalam pengobatan, dapat menghubungi Ibu Vera atau Bapak Piater dan Bapak Triana di kantor sekretariat gereja. Berikut adalah ucapan terima kasih dari Yayasan HESU kepada Jemaat GKI Kayu Putih. Teman-teman, serta karyawan mengucapkan banyak terima kasih atas donasi yang diberikan kepada Yayasan HESU dari GKI Kayu Putih. Kami mendoakan semoga Bapak dan Ibu, pengurus dan jemaat Kayu Putih selalu Tuhan berikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasi dan dukungan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Umat yang dikasihi Kristus, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dan cerita anak, marilah kita bersama-sama meminta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami datang pada saat ini Tuhan, dalam ibadah kami bersama secara khusus dalam memperingati Hari Anak Nasional. Tuhan kiranya menolong kami, supaya apa yang kami dengarkan, apa yang kami renungkan adalah bagian yang mengajar kami untuk terus mengikuti tuntunan hikmat dari Tuhan dalam memaknai hidup ini. Tuhan menolong cerita anak-anak yang akan disampaikan, supaya anak-anak mendengar kabar baik yang dari Tuhan,
dan juga pemberitaan firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan. Kuasai keterbatasan kami Tuhan dan kendalikanlah kami, supaya apa yang disampaikan adalah kabar baik. Dan melalui kabar baik ini Tuhan kami mengucap syukur, karena hamba-Mu di tengah-tengah keterbatasannya Tuhan mau pakai dan menjadikannya alat penyampai kabar baik. Berkati Bapa baik kisah untuk anak-anak maupun Tuhan pemberitaan firman, supaya semuanya jadi memuliakan nama Tuhan. Kuasai kami semua, pikiran dan hati kami, dan ajari kami bersuka cita setiap kali kami menerima firman Tuhan dan diubah di dalamnya. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab akan diambil dari Markus pasal 6. Markus pasal 6 ayatnya yang ke-30 sampai dengan ayatnya yang ke-34 dan ayat yang ke-53 sampai dengan yang ke-56. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ayat 53 sampai 56. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan di dalam hidupnya. Haleluya. Umat yang dikasihi Kristus, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan melalui khotbah, kita terlebih dahulu mendengarkan pemberitaan firman Tuhan kepada anak-anak melalui cerita yang disampaikan kepada mereka dan disesuaikan dengan usia mereka. Halo Papa Mama, halo adik-adik semua. Apa kabarnya? Semoga adik-adik dan juga Papa Mama sekarang ini dalam keadaan yang sehat. Dan kalau ada yang sakit, semoga bisa tetap kuat dan bisa segera dipulihkan oleh Tuhan. Nah, hari ini Katia mau telepon Kevin dan Mimi nih. Katia mau ngecek sumbangan yang kita siapin buat anak-anak yang sedang membutuhkan udah nyampe belum ya? Kita sih udah janjian, mungkin sebentar lagi mereka akan masuk ke Zoom meeting-nya. Oh, udah masuk nih. Hai Kevin, hai Mimi. Iya. Halo Kak. Apa kabar? Kalian sehat-sehat nggak? Kita baik-baik saja, sehat. Katia sendiri gimana? Wah, mantap. Katia juga sehat di sini, puji Tuhan. Kevin, Mimi, gimana sumbangan yang kita siapkan? Udah jadi belum? Dipak-pak, udah dikirim belum alamat-alamatnya?
semuanya Katia. Tapi kenapa Mimi? Tapi sumbangannya masih aku pakai buat foto-foto Katia. Iya Katia, tuh Abang Kevin ya. Padahal kan sumbangannya tinggal dikirim doang. Tapi dia bilang, fotoin aku dulu Mimi. Coba ini foto aku. Aduh rambutnya nggak bagus. Foto ulang lagi Mimi. Coba foto lagi. Aduh itu bajunya kurang bagus. Foto lagi Mimi. Nggak selesai Katia. Iya. Aduh ya ampun Kevin, pantesan gak dikirim-kirim. Aduh, padahal kalau difoto dari depan, dari belakang, dari samping sama aja Kevin. Nggak selesai nanti. Iya Katia, soalnya aku foto-foto gitu ada tujuannya loh Katia. Mau tahu nggak Katia? Emang kamu foto-foto buat apa? Nah, itu foto-foto aku mau aku masukin ke media sosial. Aku mau kirim ke grup WhatsApp. Udah gitu, aku juga mau masukin itu ke Instagram sama Facebook punya Mama dan Papa. Supaya orang-orang lihat nih, aku berbuat baik. Siapa tahu aku terkenal, jadi viral tuh. Anak yang suka menyumbang, namanya Kevin. Keren kan? Ya ampun Kevin, jadi sumbangannya belum dikirim-kirim karena Kevin sibuk foto-foto buat pamer di Instagram. Ya, buat apa ya? Pokoknya biar terkenal lah, Kak. Aduh, kan kita mau berbagi Kevin. Kalau berbagi itu bukan buat pamer-pamer loh, bukan buat narsis-narsis. Mimi udah ingetin belum Kevin? Udah Kak. Begitu, Abang Kevin tetap aja mau dimintain foto terus. Kalau gitu Kevin sama Mimi dengar cerita Katia dulu ya. Oke Katia. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Kenapa sih kita berbagi? Dan kenapa sih kita menolong orang lain? Apakah seperti Kevin tadi, biar kita bisa pamer, biar bisa sombong? Nah, Katia mau bercerita. Pada waktu itu, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya mau beristirahat, mencari tempat yang sunyi. Dia berkata kepada para murid, ayo kita cari tempat yang sunyi agar kita bisa beristirahat. Tapi adik-adik, pada saat itu, tiba-tiba ada banyak orang yang ternyata mengikuti Tuhan Yesus dan juga para murid. Kalau misal Tuhan Yesus dan murid-murid memikirkan diri mereka sendiri, kayaknya Tuhan Yesus dan murid-murid bisa-bisa langsung lari ke tempat yang sunyi buat istirahat. Tapi karena Tuhan Yesus punya belas kasih, atau artinya Tuhan Yesus mengasihi banyak orang itu, Tuhan Yesus akhirnya memutuskan untuk mengajar mereka. Tuhan Yesus mengajarkan mereka banyak hal sampai hari mulai malam. Nah, ketika malam, murid-murid berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi untuk mencari makan di sekitar sini." Karena mereka jumlahnya banyak sekali adik-adik, ada 5.000 orang. Dan murid-murid berpikir, gak mungkin kita bisa kasih makan, nanti kita repot. Lalu Tuhan Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Hah? Harus memberi mereka makan? Bagaimana mungkin? Apakah kita harus membeli roti yang sangat banyak dan mahal untuk mereka? Murid-murid berpikir ini semua tidak mungkin, nanti kita bisa repot. Tapi Tuhan Yesus berkata, ada berapa banyak roti yang ada padamu? Kemudian murid-murid memeriksa apa yang mereka punya. Mereka punya 5 roti dan 2 ikan. Kemudian Tuhan Yesus memberkati 5 roti dan 2 ikan dan membagi-bagikannya. Wah, ternyata adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi orang-orang yang ada
bersama-sama dengan Dia. Karena Tuhan Yesus mengasihi, Ia juga mau memberi makan 5.000 orang itu. 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan mereka semua. Dan tersisa berapa bakul? Kakak-kakak yang sudah tahu ceritanya pasti bisa menjawabnya. Ya, ada 12 bakul yang tersisa untuk memberi makan 5.000 orang pada saat itu. Wah, adik-adik, tadi kalau kita melihat cerita Tuhan Yesus baik ya. Dia mau memberikan waktunya kepada orang-orang yang mengikutinya. Bukan karena Tuhan Yesus pengen terkenal, tapi karena Tuhan Yesus memiliki belas kasih. Karena Tuhan Yesus sangat sayang sama orang-orang yang mengikuti Dia. Juga bukan hanya mengajarkan mereka, tapi Tuhan Yesus juga mau memberi makan 5.000 orang itu. Nah, dari cerita ini kita belajar apa adik-adik? Kita belajar ya bahwa kalau kita menolong, kita sedang tidak memikirkan diri kita sendiri. Kita tidak sedang mencari kesenangan buat kita. Kalau misalkan kita berbagi atau menolong orang, itu karena kita punya belas kasih. Yaitu karena kita mengasihi. Nah, misalnya nih, kalau adik-adik yang masih kecil di rumah suka tolong mama papa, suka peluk mama papa, itu jangan sampai karena adik-adik pengen dibeliin hadiah yang baru. Adik-adik rajin taruh piring, taruh gelas di tempat yang benar, tapi terus bilang sama mama, "Mama, aku kan udah taruh piring gelas di tempat yang benar, berarti aku harus dikasih hadiah nih." Nah, itu namanya kita mau menolong, tapi yang kita pikirkan adalah diri kita sendiri. Tadi kita belajar dari Tuhan Yesus, kalau kita menolong, kalau kita mau berbagi, itu karena kita mengasihi. Tandanya kita nggak habis itu minta imbalan dari papa mama, atau dari kakak, atau dari adik. Nah, sama juga nih buat kakak-kakak yang sudah besar. Tadi belajar seperti Kevin ya. Kakak-kakak yang punya media sosial, kadang-kadang kita pengen nunjukin semua yang bagus-bagus di media sosial kita. Apalagi tadi ya Kevin, karena dia udah memberi sumbangan, dia mau pamer di media sosialnya. Nah, jangan ya adik-adik, kita memberi bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk kepentingan kita, tapi kita memberi karena kita mau mengasihi. Atau misalnya kakak-kakak yang sudah kelas besar, menolong teman tapi ada udang di balik bakwan. Aku nolong biar aku bisa kelihatan ramah. Aku mau menolong biar aku punya banyak teman, biar teman-temannya dia mau juga temenan sama aku. Nah, hati-hati adik-adik, kalau kita mau mengasihi, ingat tadi belajar dari Tuhan Yesus memiliki belas kasih. Kita menolong, kita berbagi karena kita punya belas kasih. Jangan karena mau narsis ya, jangan karena sombong, dan juga karena kita mau mendapatkan imbalan. Oke? Nah, gitu Kevin, Mimi, kalau kita berbagi itu bukan karena kita mau pamer di Instagram, di Facebook, tapi kita berbagi karena kita mau mengasihi orang-orang yang sedang membutuhkan. Jadi Kevin, Mimi, daripada sumbangannya nggak dikirim-kirim, foto-foto terus, mendingan sekarang kalian cepetan cek deh, udah lengkap belum semuanya. Nah, iya, aku jadi sadar, ternyata nggak boleh kita pamer-pamer gitu ya. Iya Bang Kevin, itu nggak baik. Yuk. Ayo kita cek-cek lagi ya. Iya, yuk kita cek. Di sini kita segera kirim deh. Oke, sip, ditunggu ya. Nanti kabarin Katia lagi. Oke Katia. Oke, Katia. Dah, Kevin, Mimi. Dadah. Dadah. Adik-adik, tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Ingat, kalau kita mau berbagi bukan karena narsis, tetapi karena kita
Tuhan Yesus memberkati. Umat yang dikasihi Kristus, tema kita adalah belas kasih dan bukan narsis. Hari ini kita ingin melihat kenyataan di era yang sedang kita jalani, di mana orang menjadi sangat individualis. Ada satu hasrat yang begitu luar biasa, bisa disebut ekstrim, ketika dalam individualismenya orang merasa haus untuk mendapatkan pengakuan diri. Pengakuan diri dari orang-orang di sekitarnya. Pengakuan diri bahwa dia eksis dan diakui keberadaannya. Maka menjadi sebuah kerinduan, hasrat, dan juga apa yang dikatakan melakukan apa saja supaya dia sungguh-sungguh mengikuti gaya zamannya, mendapatkan pengakuan, dan menjadi populer. Orang mengukur popularitas sebagai sebuah pengakuan diri, dan orang terus berjuang mendapatkan itu melalui popularitasnya. Merriam-Webster berkata bahwa narsisme adalah suatu pemusatan diri dari seseorang secara ekstrim dan dari rasa di mana pementingan diri berlebihan. Jadi saudara-saudara, ada satu pemusatan kepada ego kita secara ekstrim dan juga sebuah rasa pementingan diri yang begitu kuat dan tertutup. Orang menjadi berlomba-lomba untuk membangun popularitasnya dengan cara merebut apa yang dikatakan sebuah kesan sehingga orang lain melihat dan mengakui dirinya. Mulai dari menggunakan media yang membuat orang bisa melihat, mulai melakukan melalui penonjolan-penonjolan bakat, melalui apa saja saudara, melalui semua yang dia rasa menjadi kemampuannya untuk dipacu sedemikian rupa dan membuat ia menjadi orang populer. Populer itu sudah disamakan dengan sebuah pengakuan dirinya. Dan di tengah-tengah itu saudara-saudara, kita melihat bahwa di tengah zaman yang serba narsis ini, orang sesungguhnya menjadi kelelahan. Dia lelah di dalam melakukan semua itu. Ketika dia ingin bahwa jati dirinya diterima orang lain melalui apa yang disebut dengan mencapai puncak popularitasnya. Namun di sisi lain, apa yang terjadi ketika itu yang menjadi bagian yang menguasai dirinya dan yang menjadi gerakan hidupnya? Orang justru di sana terlibat dalam sebuah kekosongan emosional, kelelahan, rasa takut yang berkepanjangan. Orang takut untuk mundur, sebab kemunduran berarti bahwa ia tidak populer lagi. Dan karena ia tidak populer, ia juga tidak merasa diterima oleh lingkungan zamannya. Dia merasa tidak diakui kehadirannya. Popularitas seperti ini menjadi semacam apa yang dikatakan racun kehidupan. Orang bahkan tidak peduli kepada yang lain kecuali pemusatan dirinya. Dan pemusatan diri yang ekstrim membuat orang kehilangan rasa, kehilangan kepekaan. Ia tidak mampu melihat siapapun juga kecuali dirinya sendiri. Popularitas membuat bakat menjadi semacam hukuman. Popularitas membuat apa yang dikatakan sebuah semangat yang dipacukan secara berlebihan dan ia tenggelam di dalam sebuah tujuan yang menjadikan dirinya orang yang diperhatikan. Dan apa-apa yang ada di sekitar dirinya menjadi tidak terlihat. Orang tiba-tiba terkepung di dalam apa yang disebut dengan lingkaran dirinya semata-mata. Orang menjadi tanpa rasa, tanpa belas. Orang menjadi tertutup dari apa-apa yang ada di sekitarnya. Ia menjadi semacam pribadi yang menakutkan pada akhirnya. Sebab ia lupa bahwa ia sedang kehilangan diri yang sesungguhnya. Saya ingin mengutip lagi apa yang dikatakan Jacqueline Susann dalam bukunya Valley of the Dove. Di sana Jacqueline Susann berkata, kalau kamu mendaki pegunungan Himalaya, itu adalah upaya yang amat sulit. Kamu melangkah setapak demi setapak. Tidak pernah menengok ke belakang. Dan perhatianmu selalu terpaku pada puncaknya.
Satu tulisan yang begitu bagus. Orang begitu melihat puncak itu sampai ia tidak bisa menengok ke belakang. Ia bahkan dengan seluruh usahanya setapak demi setapak ingin menonjolkan atau menghadirkan dirinya dengan cara itu. Pada bagian lain dari buku itu dikatakan, ketika kemudian pendakian itu makin tinggi, engkau menjadi kelelahan. Badai memutarmu dan pakaianmu tercabik-cabik. Dan engkau menjadi buta serta tuli. Tidak bisa lagi mendengar suara tempik sorak atau kerumunan orang di bawah. Dan kalau terpeleset, engkau akan meluncur dengan sangat deras memasuki lembah kehancuran. Umat yang dikasihi Kristus terpaku pada puncak popularitas diri. Tidak jarang membuat orang kebingungan tentang siapa dirinya. Pendengaran terhadap orang lain menjadi mati dan penglihatan tidak ada. Di sana dalam kesepian, kebingungan, dan kelelahan yang luar biasa. Ia bahkan tidak berani mundur. Ada ketegangan yang luar biasa. Sebab dia sedang mengarahkan diri ke puncak. Dulu katanya, orang mendaki pegunungan Himalaya itu memakai Sherpa, pemandu yang akan mendampinginya untuk melewati berbagai tantangan di situ. Atau bekerja dalam satu tim untuk bersama-sama mendaki dan menikmati semuanya. Namun di tengah era yang makin individualistis, ketika ia bisa membayar tiket untuk melakukan pendakian, ketika ia berjuang sendirian dan ingin memenangkan itu untuk dirinya sendiri, orang bisa tidak mendengar kalau ada di dekatnya orang yang terkapar, butuh oksigen, dan tidak bisa meneruskan perjalanan dalam keadaan yang sangat berbahaya dan butuh pertolongan. Kita bahkan bisa tidak menengok. Sebab kalau menengok kita kehilangan waktu, kita kehilangan pencapaian diri. Sebab kalau kita menengok dan berbagi, kita akan kehilangan sebagian dari persiapan oksigen kita. Ada banyak hal yang membuat kita jalan saja dan erangan itu tidak terdengar lagi. Sehingga orang itu bisa mati sendirian padahal kita melewatinya. Maka hari ini kita ingin belajar apa yang disebut dengan pilihan berhikmat. Untuk menemukan makna diri yang sesungguhnya. Tuhan Yesus di dalam Markus pasal 6 ayat 30-34 dan 53-56. Bicara tentang sesuatu yang akan menjadikan hidup menemukan maknanya. Yaitu belas kasih. Belas kasih itu adalah sebuah cara. Ketika kita belajar untuk keluar dari diri kita. Dan melakukan sesuatunya dengan tulus dan murni. Dan melihat orang lain menjadi sama seperti diri kita. Sebab hanya dalam belas kasih empati itu terwujud. Apa Yesus orang populer waktu itu? Iya. Dia sangat populer, dicari di mana-mana. Orang banyak selalu mencari-cari dia. Orang banyak selalu menemukan di mana dia berada dengan berbagai cara, bahkan melalui jalan yang amat sulit sekalipun. Dan pada saat itu, apakah Tuhan Yesus terpaku pada popularitasnya? Dan dia bisa berbuat apa saja karena mereka toh akan menunggu dan terus menunggu apa yang disebut dengan mengagungkan dia dan meminta sesuatu dari uluran tangannya. Tapi Yesus tidak begitu. Ia mengajari murid-muridnya tentang hikmat berbela rasa. Padahal ia sendiri belum sempat makan. Pasti ia lapar bersama para murid juga. Padahal ia butuh istirahat. Tapi waktu melihat mereka seperti domba tanpa gembala, melihat mereka kelelahan dan lapar, Yesus memerintahkan supaya
Murid-muridnya memberi mereka makan. Sebuah kegaduhan. Para murid tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Mereka sendiri butuh istirahat. Mereka sendiri tidak punya uang. Mereka sendiri merasa terganggu dengan perintah itu. Tapi Tuhan Yesus tetap dengan permintaannya. Kamu harus memberi mereka makan. Sebab hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ia keluar dari dirinya. Dan ia memberi apa yang dikatakan sebuah jalan keluar bersama di tengah-tengah ketidakberdayaan itu. Maka 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Yang pada bagian lain di Yohanes dikatakan dibawa oleh seorang anak. Menjadi berkat yang berkelimpahan. Mempersembahkan yang ada pada kita. Yang terbaik untuk momen yang begitu menakutkan. Adalah bagian dari sebuah kesediaan. Untuk menatap orang lain. Untuk mendengarkan ketidakberdayaan orang lain. Lalu bisa melakukan sesuatu yang mendatangkan sebuah kehidupan yang sesungguhnya. Itu makna diri dari seorang manusia. Di sana dia menemukan jati dirinya. Di sana dia menemukan betapa sesuatu yang diubah dari ketidakberdayaan menjadi sesuatu yang mendatangkan sukacita bersama. Adalah bagian yang membuat kita menemukan jati diri kita. Ketika Yesus sampai di Genesaret dan orang mencari dia dengan segala keadaannya, menggotong orang yang tidak berdaya dan minta dipulihkan. Yesus tergerak dan mendatangi mereka. Bahkan mereka bilang memegang jubah Yesus saja sudah cukup. Tapi Yesus memulihkan mereka. Dan ia bergerak mendekati mereka. Wah, saudara-saudara. Hari ini kita ingin melihat kembali hidup kita. Betapa banyaknya anak-anak sekarang ini didorong untuk memaksimalkan apa yang ada pada mereka. Dari segi pengetahuan, dari segi bakat, luar biasa. Mereka didorong untuk menjadi pemenang-pemenang, pencapai puncak dari apa yang disuguhkan dari kehidupan, popularitas yang akan membuat mereka diakui. Dan tanpa sadar, gaya hidup itu membuat anak-anak kelelahan. Membuat anak makin masuk ke dalam dirinya dan makin membiarkan egonya tumbuh menjadi kekuatan yang besar. Dan bahkan kita kadang-kadang lupa bahwa mereka memang punya bakat. Mereka memang punya kecerdasan. Sekarang ini orang yang cerdas adalah orang yang akan populer dan bisa menikmati hidupnya. Benarkah? Ada banyak anak-anak kelelahan. Ada banyak anak-anak yang menjadi apa yang disebut dengan miskin rasa. Ia puas dengan apa yang bisa memuaskan dirinya. Dan ia menjadi petarung-petarung yang kadang-kadang takut, gugup, dan kehilangan dirinya justru karena ia tidak berani mundur dan didorong untuk maju terus. Tuhan mengajarkan sesuatu yang indah sekali. Bukan berarti mengasah bakat, mengasah kepintaran. Bukan berarti menyesuaikan diri dengan apa yang dikatakan gaya zaman. Selalu berdampak negatif. Bukan. Tetapi ketika kita memilih pilihan yang bijak, maka kita akan menolong anak-anak itu untuk menyadari bukan popularitas yang akan menjadikan mereka manusia. Bukan. Bukan kekayaan, bukan penikmatan dan pemuasan diri sendiri. Tapi sesungguhnya yang membuat mereka menemukan makna dirinya di tengah-tengah berbagai perubahan dan gerakan zaman, di tengah-tengah teknologi yang makin canggih sehingga orang makin mengurung dalam dirinya sendiri. Dan bukan berarti teknologi salah, sebab ada banyak hal yang ditolong dengan teknologi. Tapi ada satu nilai yang tidak boleh dipertukarkan dengan sebuah apa yang dikatakan sebuah penikmatan ekstrim dari ego kita. Dan itu yang disebut dengan belas kasih. Belas kasih, apa yang dikatakan melalui tulisan Albert Einstein. Dia berkata begini, belas kasih adalah tujuan dari kehidupan manusia. Untuk melayani, memperlihatkan belas kasih dan kemauan untuk menolong yang lain. Jadi ada 3 hal di situ yang dikatakan.
Manusia mengenali tujuan hidupnya melalui pelayanan yang dilakukan. Dia memiliki rasa belas dan dia bertindak untuk menolong orang lain. Sebab kemauan itu harus menjadi nyata dalam pelayanan dan dalam gerakan belas kasih itu sendiri. Umat yang dikasihi Kristus, Yesus mengajarkan kita bersama untuk tidak kehilangan makna hidup. Untuk bersama-sama mewaspadai gerakan zaman dengan hikmat yang dari Tuhan. Belas kasih selalu menjadikan manusia memiliki apa yang disebut dengan nilai kemanusiaan bersama dengan sukacita orang lain. Mother Teresa berkata, jangan biarkan orang datang kepadamu tanpa merasa lebih bahagia dan lebih baik sesudahnya. Jadilah ekspresi yang hidup dalam kebaikan Tuhan. Kebaikan hati di wajahmu, kebaikan hati di matamu, kebaikan hati di senyummu. Jadi mestinya orang menemukan diri bersama orang lain, tersenyum bersama orang lain, dan merasakan kebaikan hati mempengaruhi kita bersama. Sebab hidup sesungguhnya tidak akan menemukan maknanya dalam diri sendiri. Popularitas tidak menjadikan kita memuja diri kita. Popularitas itu sebuah jebakan yang memperangkapi hidup dan kemudian kita tidak tahu lagi bagaimana popularitas bisa membuat kita menemukan seluruh jati diri kita. Kita ada dalam pertarungan demi pertarungan dan kita lelah sesungguhnya menjadi orang asing bagi diri kita sendiri dan bagi banyak orang. Kita kehilangan relasi dengan orang lain. Kita berpikir bahwa dengan semua yang ada pada kita, kita bisa mencapai apa yang disebut dengan tujuan pemuasan hidup itu sendiri. Nah, saudaraku, hari ini adalah minggu di mana kita memperingati Hari Anak Nasional. Kita menutup minggu demi minggu bulan anak untuk diingatkan bersama-sama bahwa bimbingan, pengarahan kepada anak-anak kita di tengah-tengah gaya hidup narsis yang begitu kuat. Kita belajar kembali dari gerakan kasih, gerakan belas kasih yang menghasilkan bela rasa. Percayalah, sebagaimana yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, gerakan bela kasih itu yang asalnya dari belas kasih yang ada di hati kita, yang ditanamkan oleh Kristus melalui seluruh tindakannya, akan membuat kita bertemu dengan apa yang sesungguhnya dimaksudkan dengan manusia. Kita bisa melihat bagaimana dalam senyum orang yang patah hati, senyum orang yang putus asa, sebuah topangan bagi mereka yang hampir mati, merupakan sesuatu yang menjadikan kita kaya, menjadikan sebuah tindakan yang mengubah hidup, menjadikan kita memiliki wawasan yang tak pernah habis. Belas kasih itu menolong kita untuk memiliki hati yang berdegup hangat, telinga yang peka mendengar, dan tidak terjadi pembiaran sebab kita sibuk membentuk popularitas diri dan membuat kita diakui oleh lingkungan. Justru dengan tindakan belas kasih, kita mengerti besarnya makna kehidupan manusia itu. Hari ini kita akan melihat sebuah tayangan tentang apa yang terjadi pada saudara-saudara kita yang ada di NTT. Kita akan menyaksikan tayangan berikut ini. Jembatan putus, jembatan penghubung. Semakin deras. Air mulai naik kembali.
Nah, saudaraku, selain saudara-saudara kita dan anak-anak di tempat pengungsian yang membutuhkan uluran bela rasa kita, maka kita juga diminta untuk melihat dan mendengarkan apa yang menjadi keluhan, ketakutan dari mereka yang ada di dalam yayasan-yayasan panti asuhan atau anak-anak yang cacat ganda, atau juga mereka yang ada di dalam berbagai panti-panti kasih yang mencoba untuk hidup bersama dan di tengah-tengah era pandemi ini. Ketika COVID membuat segala sesuatunya menjadi begitu menggelisahkan dan menakutkan. Ketika dibutuhkan vitamin dan makanan yang sehat. Ketika dibutuhkan topangan, ketika ada yang sakit. Sebab mereka berkumpul dalam satu ruangan dan terus-menerus ada bersama-sama di satu lokasi. Ketika mereka tidak bisa juga keluar untuk melakukan, memperkenalkan diri kepada gereja-gereja atau orang-orang banyak. Mereka ada di dalam satu lingkungan yang membutuhkan orang melihat mereka, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka sedang takutkan, dan kita dipanggil bergerak bersama-sama. Wah, ini barangkali sesuatu yang kita sendiri harus bersedia membuka diri kita dengan lebar-lebar. Sebab kita juga sedang ada dalam kebutuhan. Kita juga sedang ada di dalam ketakutan dan kecemasan. Kita juga sedang memikirkan betapa berbagai hal menghimpit. Hari ini kita ingin mengajari anak-anak kita bahwa belas kasih itu membuat mereka berjalan secara seimbang. Pemusatan pada diri sendiri, penggapaian tujuan, di mana tujuan kepopuleran atau tujuan pencapai puncak dari seluruh keinginan hidup. Kita juga diajar untuk tetap mendengar dan melihat bahwa di tengah-tengah keberadaan kita ada orang-orang yang lain, dan melalui keberanian untuk mengerjakan dan melakukan topangan satu dengan yang lain, kita akan menemukan bahwa hidup menjadi lebih bahagia dan lebih baik. Seperti apa yang dikatakan Mother Teresa. Biarlah kebaikan hati Kristus itu mengalir di wajah kita, di hati kita, di tengah-tengah senyum kita. Kita menjadi orang yang meramahi orang lain. Sebab orang lain itu adalah diri kita sendiri. Melalui penemuan bersama tentang diri sendiri dan diri orang lain di dalam diri kita, kita di sana menemukan maksud Tuhan tentang kehidupan. Bukankah sebagai makhluk kekasih-Nya, Tuhan menciptakan sebuah gerakan bela rasa supaya kita mengerti apa yang disebut dengan menyenangkan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari mewarnai hidup kita dengan berhikmat. Mari mengajari anak-anak kita sejak kecil bahwa menangis bersama orang lain, memberi sebagian dari yang ada pada kita supaya orang lain juga bisa ditolong dan ditopang kehidupannya. Berbagi pengharapan bersama itu bukanlah hal yang membuang-buang waktu atau membuat mereka harus mundur dari pencapaian puncak hidup kita. Hidup mereka juga. Ajari anak-anak dari kecil untuk berbela rasa dengan saudaranya. Ajari kita di tengah-tengah kehidupan bersama dengan anak-anak kita. Mereka melihat bahwa ketika kita bersedia mengurangi apa yang dalam arti kita sendiri sedang berada kepada keterbatasan, kita akan melihat ada garis batas yang kita lewati. Hidup itu menemukan bahagianya ketika kita mempunyai kelembutan hati kita. Ketika kita punya telinga yang tajam mendengar. Dan mata yang cermat mengamati. Ketika dalam semuanya itu mendorong sebuah gerakan. Gerakan yang akan membuat kita tidak terpaku pada diri sendiri. Gerakan yang akan membuat kita tahu bahwa popularitas dan semangat untuk mengagungkan diri adalah sebuah kesepian dan sebuah pertarungan panjang yang melelahkan. Tetapi memaksimalkan diri
dengan apa yang ada pada kita untuk menjadi berkat bersama orang lain. Untuk belajar memahami kekayaan hidup orang lain dari apa yang kita juga sedang berjuang untuk menemukannya. Adalah bagian di mana dasarnya adalah miliki rasa belas kasih yang tak habis-habis. Hati yang tergerak untuk menjadikan belas kasih itu sebuah tindakan. Saya yakin hidup itu akan mempunyai makna yang luar biasa. Ketika kita melihat orang yang putus asa bisa tersenyum. Ketika kita bisa melihat dan mengajari anak-anak bahwa anak-anak yatim piatu, cacat ganda, anak-anak yang merupakan anak-anak yang ditampung karena mereka terlantar, adalah anak-anak yang mestinya juga menikmati apa yang mereka sudah nikmati dan bisa dibagikan kepada anak-anak itu supaya sukacita mereka menjadi makin kaya. Saudara masih ingat ilustrasi tentang seorang bijak yang mempunyai sekantung mutiara. Lalu seorang miskin datang dan meminta kepadanya. Maka sekantung batu permata yang berharga itu diberikan kepada orang itu. Wah, orang yang miskin itu, pengembara itu menjadi bersorak-sorak, gembira sekali. Dia terasa bahwa itu menjadikan dia hebat dan kaya. Namun beberapa hari kemudian, si pengembara miskin ini datang mencari orang berhikmat yang memberinya. Dan waktu dia menemukannya, dia mengembalikan sekantung batu permata yang berharga itu. Lalu orang yang berhikmat itu bertanya kepadanya, "Kenapa engkau tidak memakainya? Kenapa engkau mencari aku lagi? Aku kira tadi engkau akan meminta lebih banyak lagi." Lalu si pengembara miskin itu berkata, "Tidak. Waktu saya menerima sekantung permata berharga ini, saya bertanya, apa yang membuat dia mau menyerahkan bagian yang amat dianggap berharga ini kepada saya? Apa yang membuat dia mampu melakukan gerakan itu?" Dan saya mencari Anda untuk mempelajarinya. Sebab ketika saya menyaksikan itu, saya rasa apa yang Anda lakukan bernilai lebih dari sekantung batu permata ini. Yang bisa saja memuaskan saya, tapi saya ingin menemukan hikmat yang sesungguhnya dari hidup. Dan saya tahu, saya mau belajar dari Anda. Saudara, saya dan saudara terus belajar dari Kristus, dan kita merasakan hidup tidak akan menjadi punah, atau hidup tidak akan menjadi beku di dalam pemacuan ego diri yang membuat kita menjadi narsis. Sebab hanya dengan sebuah pengakuan bersama, kita ini manusia citra Allah yang diciptakan untuk saling berasa, mengasihi, dan juga berbelas kasih. Di sana kita menemukan yang disebut dengan inti yang sesungguhnya dari kehidupan. Ajari anak-anak sejak kecil melalui gerakan diri kita. Jadikan ini menjadi pola asuh di tengah-tengah berbagai tuntutan supaya anak-anak menjadi pribadi yang memaksimalkan seluruh yang ada pada diri kita. Jangan menyamakan hidup dengan gaya zaman. Sebab gaya hidup yang disamakan dengan apa yang disebut selera zaman akan mendatangkan kekosongan yang menakutkan. Selamat merayakan Hari Anak Nasional. Cintai anak-anak saudara, tapi ajari mereka untuk juga mencintai orang lain. Sebab di sana sungguh kita membimbing mereka menjadi manusia yang sesungguhnya, yang Tuhan inginkan dari kita. Di sana terjadi banyak keajaiban,
Di sana kita menemukan begitu indahnya berbagi saat kita sendiri sedang memikirkan pemaksimalan diri. Dengar lagi jeritan anak-anak di tempat pengungsi itu. Mereka butuh vitamin, mereka butuh makanan, mereka butuh sapaan, mereka butuh untuk dilihat sebagai anak-anak yang butuh cinta. Dengar lagi apa yang terjadi di yayasan-yayasan kasih, supaya anak-anak di sana juga mendapatkan kebutuhan vitamin, kebutuhan untuk berkembang, kebutuhan untuk didengarkan jeritan dan tangisan mereka. Kami bersama-sama menjadi satu kesatuan, sebab dalam belas kasih kita sungguh adalah apa yang disebut dengan menjadi murid Kristus yang mempertemukan diri sendiri dengan orang lain, dan di sana hidup itu jadi nyata. Tuhan memberkati kita. Amin. Umat berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita seturut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan untuk duduk. Umat yang dikasihi Kristus, marilah kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur sebab kami ya Tuhan hari ini boleh bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan kembali bagaimana Tuhan Yesus mengajari kami untuk bergerak dalam belas kasih, sehingga kami menemukan makna hidup bersama dengan orang lain, dan kami mempunyai hati yang berdenyut hangat, dan telinga yang mendengar dengan peka, dan mata yang melihat dengan cermat. Kami mau berdoa Tuhan, supaya apa yang menjadi kerinduan peringatan Hari Anak Nasional ini boleh menjadikan bukan hanya kami orang dewasa, tapi anak-anak juga belajar bahwa memiliki rasa belas kasih dan memberlakukannya adalah wujud dari sebuah proses penemuan diri. Tuhan, kami mau berdoa secara khusus pada saat ini. Berkatilah saudara-saudara kami yang saat ini banyak menderita di era pandemi ini. Mereka yang terkena COVID-19. Ya Tuhan, tolonglah, jamahlah dan pulihkan menurut pengasihan Tuhan. Berkati obat-obat yang mereka butuhkan, supaya obat-obat itu tersedia dan mereka bisa mendapatkannya melalui berbagai cara, melalui gerakan belas kasih kami sebagai bangsa, melalui kehangatan masyarakat untuk peduli satu dengan yang lain. Berkati juga ya Tuhan, ketika mereka yang sedang kehilangan orang yang dikasihi pada era pandemi ini, dalam duka dan di tengah-tengah kebingungan mereka, ya Tuhan, ajari gerejamu untuk menyapa mereka dan juga menjadi uluran tangan kasih kepada mereka. Penghiburan dan kekuatan, rasa yang berbela rasa, sehingga mereka merasa tidak sendiri. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk mereka yang kehilangan pekerjaan, untuk mereka yang mulai menjadi bingung dan putus asa untuk meneruskan hidup. Tuhan, ajari kami untuk bersama-sama menolong mereka melalui apa yang bisa kami lakukan bersama. Tapi juga ya Tuhan, ketika kami mempunyai saluran untuk mereka mendapatkan jalan keluar, tolonglah supaya kami juga sungguh-sungguh
prihatin, tapi juga bergerak untuk melakukan apa yang menjadi pertolongan yang dibutuhkan. Kami juga berdoa ya Tuhan, ketika gerejamu masih terus menggalakkan hal dana untuk House of Friendship, Tuhan berkati supaya pada waktunya apa yang menjadi kerinduan bersama dapat tercapai. Dan ada ruangan, ada satu tempat di mana kami bisa berkumpul dan saling membangun pertumbuhan iman dan kebersamaan. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah kami. Biarlah Tuhan menolong pemerintah kami dengan hikmat bijaksana. Supaya di tengah-tengah saat-saat yang berat seperti ini, tolonglah beri mereka hikmat untuk ya Bapa bisa mengatasi keadaan ini. Kami berdoa untuk masyarakat kami, supaya kami juga bersama-sama mematuhi ya Tuhan prokes, mematuhi ya Tuhan kesediaan untuk melindungi orang lain, dan kesediaan untuk memperhatikan apa yang menjadi kebaikan untuk bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan syafaat kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini, kita diajak juga untuk memberikan persembahan atas berkat dan pemeliharaan Tuhan bagi hidup kita. Ayat yang menjadi dasar persembahan syukur terambil dari Mazmur 126 ayat 5-6 yang berbunyi demikian. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bapa kami di surga, kami berterima kasih dan bersyukur untuk setiap cinta dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami sadar bahwa kami sangat terbatas dan membutuhkan Tuhan. Dan pada pagi hari ini, kami bersyukur dengan membawa ungkapan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami mohon Tuhan menerima persembahan syukur kami, memperkenan persembahan yang kami berikan ini boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi saluran berkat buat sesama kami dan bisa memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Ajar kami Tuhan untuk boleh terus kami dididik oleh Tuhan untuk boleh terus menjadi saluran berkat sebagai bentuk mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Dipermuliakan nama Tuhan lewat kehidupan kami, dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang dikasihi Kristus,
Mari mendengar panggilan Tuhan untuk menjadi orang-orang yang tak kehilangan belas kasih di tengah era yang penuh dengan hasrat popularitas diri. Jangan kehilangan rasa, penglihatan, dan dengar-dengaran. Sebab apa yang kita miliki, yang dianugerahkan Tuhan dalam hidup kita, untuk punya rasa, punya pendengaran yang peka, dan mata yang melihat, mengamati, adalah bagian di mana kita bersama dengan apa yang terjadi di sekitar kita dan bersama sesama kita. Kita berbelas kasih dan kita bergerak bersama dalam cinta yang menjadi karya yang jelas dan nyata yang membuat kita bahagia. Umat yang dikasihi Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Marilah kita sekarang menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Kebaktian telah selesai. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.